sebelumnya terkait dengan keluhannya mengalami kredit macet dan bagaimana kita membaca fenomena sosial yang kemudian terjadi di masyarakat dalam hal ini kredit macet, khususnya untuk pinjaman KUR dan yang sebenarnya untuk pinjaman KUR itu secara bunga, baik administrasi dan potongan-potongan yang lain itu saya merasa masih lebih baik dibandingkan produk perbankan lainnya. Contohnya ada yang reguler yang bunganya itu sangat besar seperti itu. Nah, di mana untuk pinjaman KUR itu sendiri karena subsidinya langsung dari pemerintah. Kalau secara logika untuk para pelaku UMKM yang dimana modalnya itu juga didorong bersumber dari pinjaman KUR, harusnya itu bunga terbaik dan meringankan seperti itu. Namun fakta di lapangan itu berbanding terbalik karena ada banyak masyarakat yang mempunyai pinjaman KUR namun mengalami kredit macet ataupun tidak bisa membayar atau mungkin lagi nunggak seperti itu. Nah, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjanya agar mampu melunasi hutangnya. Di video kali ini saya membahas lagi terkait seputar kredit macet khususnya untuk pinjaman KUR, di mana saat ini ada banyak yang menonton video saya di video sebelumnya terkait dengan keluhannya mengalami kredit macet dan bagaimana kita membaca fenomena sosial yang kemudian terjadi di masyarakat dalam hal ini kredit macet, khususnya untuk pinjaman KUR dan yang sebenarnya untuk pinjaman KUR itu secara bunga, baik administrasi dan potongan-potongan yang lain itu saya merasa masih lebih baik dibandingkan produk perbankan lainnya. Contohnya ada yang reguler yang bunganya itu sangat besar seperti itu. Nah, di mana untuk pinjaman KUR itu sendiri karena subsidinya langsung dari pemerintah terkait bunga, maka menjadi satu pintu ataupun satu bunga yaitu sebesar kalau saya keliru tolong dikoreksi, sebesar 6% setiap tahunnya. Maka kurang lebih untuk setiap bulannya itu hampir 0,3 sampai 0 ya maksimal 0,3% setiap bulannya, dan itu menurut saya dan kalau secara logika untuk para pelaku UMKM yang dimana modalnya itu juga didorong bersumber dari pinjaman KUR, harusnya itu bunga terbaik dan meringankan seperti itu. Namun fakta di lapangan itu berbanding terbalik karena ada banyak masyarakat yang mempunyai pinjaman KUR namun mengalami kredit macet ataupun tidak bisa membayar atau mungkin lagi nunggak seperti itu. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kalau mungkin pinjaman reguler, entah itu KPR dan lain modal kerja yang sifatnya itu bunga reguler, yang dimana setiap bulannya itu 1% ke atas seperti itu, ya mungkin wajar-wajar saja karena bunganya sangat tinggi. Nah, ini pinjaman KUR yang bunganya sangat rendah, namun fakta di lapangan masih banyak para pelaku UMKM yang kesulitan untuk mengembalikan dana pinjamannya itu kepada perbankan. Dalam hal ini mungkin yang terdekat yang dikenal oleh masyarakat luas kalau KUR itu yaitu penyalur terbesarnya yaitu Bank BRI. Kenapa? Karena sangat untuk di masyarakat itu taunya kalau para UMKM, anggaplah pedagang kelas kecil itu ya taunya Bank BRI yang mempunyai KUR, meskipun ada beberapa perbankan lainnya yang juga ikut menyalurkan program kredit usaha rakyat yang
disubsidi dari pemerintah itu. Nah, sebetulnya pemerintah hadir dalam hal ini ada program kredit usaha rakyat, tujuannya bagaimana kemudian UMKM masyarakat pada umumnya harapannya itu agar supaya bisa tumbuh dengan bunga yang sudah disubsidi seperti itu. Yang jelas karena bunganya disubsidi, persyaratannya juga agak sedikit banyak, tidak mempunyai modal kerja di bank lain atau bahkan tidak boleh mempunyai tunggaan bahkan kredit macet di bank lain, tidak boleh mempunyai investasi di bank lain, kredit investasi di bank lain, dan itu merupakan persyaratan. Nah, yang saya mau fokuskan kenapa fenomena yang terjadi bunganya KUR itu sudah sangat super murah, kenapa masih banyak masyarakat yang mengalami kesusahan untuk membayar angsuran KUR itu, untuk melunasi atau bahkan untuk mengembalikan bunga dan pokoknya setiap bulannya, kenapa masih sering kita jumpai banyak nasabah yang macet, yang dimana tidak bisa membayar, bahkan mau disita perbankan. Kenapa? Karena secara bunga sudah murah seperti itu. Kalau menurut saya, ini pandangan saya selaku saya pernah di petugas KUR dulu di Bank Mandiri, kurang lebih hampir 6 tahun saya di sana, dan saya tahu betul terkait dengan karakter dari nasabah-nasabah saya waktu itu, dan juga saya pernah pinjam KUR di Bank BRI sampai saat ini, dan saya juga masih mengalami kesusahan untuk mengembalikan bunga plus pokok setiap bulannya itu. Kenapa? Kalau dari pandangan saya, karena memang kalau UMKM itu benar-benar untuk modal kerja dan memang untuk pengembangan usaha, yang saya rasakan adalah perekonomian kita itu masih belum ada kepastian seperti itu. Kepastian seperti apa? Karena persaingan para UMKM itu sangat ketat dan minat ataupun daya beli itu juga tidak begitu banyak amat. Sementara yang mau usaha, yang mau menjadi UMKM, yang mau merintis usaha itu sangat banyak seperti itu. Dan ini disebabkan kenapa daya beli masyarakat itu menurut saya masih belum tinggi, disebabkan karena pendapatannya juga belum stabil seperti itu. Saya lebih fokus pada masyarakat UMR seperti itu ya. Dalam hal ini adalah para pekerja buruh ataupun para pekerja yang memang gajinya masih UMR. Itu UMR di Indonesia itu, kalau saya ngomong ya, sebetulnya kalau ngomong cukup ya cukup aja, tapi ya kalau untuk mempunyai keinginan yang lebih, mau beli ini ya masih kurang seperti itu. Faktor itu juga menjadi pendukung atas ketidakstabilan daya beli masyarakat, dan juga faktor mencari kerja. Ada banyak masyarakat yang masih nganggur, yang belum mempunyai kerjaan, atau bahkan ada banyak masyarakat yang bertahan di pekerjaan saat ini tapi masih minimal mau UMR aja itu belum sampai seperti itu. Nah, faktor inilah yang kemudian mengakibatkan daya beli masyarakat itu belum begitu meningkat, sehingga juga berimbas pada pelaku UMKM yang baru merintis atau bahkan ketidakstabilan pelaku ekonomi, yang kemudian mengakibatkan yang beli juga tidak banyak, mengakibatkan pada omset dari masing-masing usaha, sehingga berimbas pada kebutuhan operasional dan bahkan kebutuhan modal.
Dan juga pengaruhnya jika UMKM itu mempunyai usaha dengan modal pinjam KUR, itu karena usahanya tidak berkembang pesat atau bahkan sepi dan mungkin tidak sesuai ekspektasi, maka disitulah dampak ataupun pengaruhnya terhadap pinjaman KUR itu sendiri. Dalam hal ini UMKM yang pinjam ke KUR untuk mengembalikan angsurannya setiap bulannya. Pengaruhnya itu pandangan saya. Nah, apakah ini cukup relevan? Saya mengambil datanya itu dari saya pribadi seperti itu. Nah, di mana saya mau bercerita, waktu itu saya pinjam KUR di Bank BRI sebesar 50 juta dengan angsuran 1.500.000 selama 3 tahun dengan harapan saya membangun usaha, kemudian spekulasi saya dari usaha yang saya bangun bisa mampu membayar angsuran, minimal membayar, bukan omset yang besar sebetulnya yang saya kejar, minimal bayar angsuran BRI itu seperti itu. Nah, yang terjadi 1 tahun pertama itu saya masih bisa mengusahakan. Artinya gini, usaha itu mungkin masih banyak peminatnya seperti itu. Seiring berjalannya waktu, omset yang saya terima itu tidak seperti di tahun pertama. Sehingga di tahun kedua saya tersendat untuk membayar angsuran ke Bank BRI. Nah, ini yang saya rasakan sebagai yang pernah petugas KUR yang pernah bekerja di perbankan di Bank Mandiri dulu. Saya membaca fenomena sosial ekonomi ataupun UMKM-nya seperti itu, dan juga saya pelaku UMKM yang mengalami kebangkrutan, dan sampai saat ini saya masih belum mampu bisa melunasi hutang yang ada di Bank BRI, masih berusaha untuk mengangsur seperti itu. Nah, catatannya kepada pemerintah, ya memang modal itu sangat penting, namun dari sektor kebijakan atau kebijakan yang lainnya yang mendorong perekonomian itu juga harus diperhatikan sehingga perekonomian itu menjadi stabil, lapangan pekerjaan banyak, kemudian mungkin UMR ditingkatkan sehingga harapannya daya beli di masyarakat menjadi tinggi, dan jika daya beli itu tinggi maka UMKM perekonomian akan tumbuh, dan jika kemudian para pelaku UMKM itu memang bersumber modalnya dari pinjaman KUR, harapannya bisa mengembalikan kepada perbankannya. Nah, menurut saya kalaupun tidak disubsidi nantinya tapi perekonomian itu bagus dan apa namanya ya, terkait dengan daya beli juga tinggi, daya perekonomian bagus, meskipun bukan subsidi, saya yakin para pelaku UMKM khususnya nantinya itu mampu untuk mengembalikan pinjamannya secara tertib setiap bulannya. Nah, ini sudut pandang dari saya sebagai mantan karyawan bank yang khususnya pernah bekerja sebagai petugas KUR dulu, marketing KUR, dan juga keluh kesah sebagai pelaku UMKM yang mencoba merintis usaha dengan permodalan berdasarkan pinjaman KUR. Nah, meskipun ada beberapa catatan, ada banyak juga kasus terkait dengan pinjaman KUR itu tidak dipakai dengan semestinya sehingga berakibatkan dengan ketidakmampuan untuk membayar angsuran setiap bulannya. Itu saja sharing pada video kali ini, semoga memberikan informasi, dan saya doakan semoga usaha kerjaannya teman-teman yang menonton video kali ini dan seluruh para pelaku UMKM ataupun yang mengalami kredit macet saat ini khususnya diberikan kelancaran kesehatan keluarganya dan ekonominya membaik agar mampu melunasi hutangnya. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa sholat 5 waktu.